Nah, tapi saya percaya bahwa kita perlu memahami dengan benar sehingga pada saat kita melakukannya hasilnya akan berbeda. Seringkali apa yang kita lakukan sama bisa membawa hasil yang berbeda karena pemahamannya yang berbeda. Pada saat kita melakukannya dengan understanding dan kita melakukannya tanpa understanding tentunya akan sangat berbeda. Ya. Nah, doa puasa sekali lagi ini ada banyak hal yang perlu kita pahami tentang hal ini, yang satu ini. Saya tahu tidak semua orang suka, bahkan kebanyakan tidak suka kalau berhubungan dengan yang namanya puasa. Ya. Karena basically setiap orang suka makan. Ada beberapa orang yang sangat suka, bukan cuma suka, sangat suka makan. Ada beberapa orang, ya. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan doa puasa? Tentunya ini berbeda dengan puasa. Doa puasa dan puasa tidak sama. So fasting tidak sama dengan prayer and fasting. Saya ambil contoh begini saudara. Kalau kita berpuasa, maka yang akan berubah adalah the way you look, how you look, penampilanmu akan berubah. Tapi pada saat kita berdoa dan puasa, yang berubah adalah the way you see. Beda ya, the way you see sama how you look. Satunya gimana kita terlihat, satunya yang berubah adalah bagaimana kita melihat. Ya, ini materinya cukup banyak. Jadi kalau nggak selesai ya mohon maaf, nanti saya akan lanjutkan di lain waktu atau mungkin saya akan kebut. Ya, multimedia bisa tolong dibantu ini sedikit. Ya. Nah, pertama adalah mengapa kita berdoa puasa? Ya. Bukan sebaiknya. Ini, sekarang nyala. Oke. Praise the Lord. Oke. Mengapa? Ya, sekali lagi bahwa fasting atau puasa is not an option. Doa puasa itu bukan pilihan. Maksudnya begini saudara, kalau kita lihat di Alkitab ada hal-hal yang pilihan, istilahnya dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa. Tapi yang satu ini sebetulnya bukan option. Jadi sebagai orang percaya kita harus melakukannya. Terlepas apakah kita suka atau tidak suka, itu nomor sekian. Ya, dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Kita lihat di Matius 6 ayat 16. Ini saya buat dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, bahasa sayangnya tidak persis sama. Kalau di bahasa Inggris lebih akurat, dikatakan when you fast. Tapi di bahasa Indonesianya apabila. Sebetulnya saudara saya rasa tahu ya, ini tidak sama. When you fast adalah pada saat engkau berpuasa. Bukan jika atau apabila. Karena apabila itu mengandung arti pilihan. Ya boleh iya, boleh enggak. Tapi sebetulnya bukan itu. When you fast. Kalau saudara buka Matius pasal 6, di situ saudara akan menjumpai juga pada saat Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya when you pray. Saat engkau berdoa, saya percaya saudara sebagai orang Kristen, saudara tahu bahwa doa itu bukan option. Doa itu kan harus toh. Bukan ya kalau saya mau aja saya berdoa. Tidak demikian kan? Kita sudah tahu. Tapi begitu sampai di sini when you pray, ini kelewat. When you pray. Jadi pada saat engkau berpuasa, when you fast, ya itu yang akan saya garis bawahi. Jadi ini bukan option. Nomor satu, mengapa? Berikutnya ada banyak alasan. Secara cepat. Please next page. Nah, mengapa kita melakukan ini? Karena Yesus melakukannya. Yesus melakukannya, sebetulnya itu sudah menjadi satu alasan yang cukup buat kita untuk melakukannya. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, pada saat Kristus melakukan sesuatu, ya udah ikutin aja. As simple as that. Seperti itu, ya. Tahu nggak tahu, suka nggak suka itu nomor sekian. Tapi kalau kita pengikut Kristusnya ngapain? Lakukan. Ini mungkin nggak enak ya, tapi begitulah kalau orang Kristen, saudara. Ya, sebetulnya alasan ini cukup. Lalu doa dan puasa, ya, prayer and fasting has something to do with power, ada hubungannya dengan kuasa, mengakses power. Karena sebagai orang benar, kalau saudara lahir baru, saudara punya Roh Kudus, ya. Roh Kudus diberikan dalam diri saudara, kuasa dan otoritas itu available. Tapi tidak semua orang Kristen bisa mengaksesnya. Buktinya banyak orang Kristen hidup
tanpa kuasa. No power. Itu tragedi yang besar sekali. Christianity without power adalah religion. Kekristenan tanpa kuasa itu tidak beda dengan hanya sebuah agama. Ya. Jadi doa puasa ada hubungannya dengan ini. Nanti kita akan baca lebih jauh. Nah, lalu mengapa kita melakukannya? To remove the blockage, untuk membuang hambatan-hambatan. Dari Alkitab kita tahu 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa kita memiliki musuh yang namanya iblis ya. Dikatakan waspadalah ya, berjaga-jagalah karena lawanmu iblis ya, berjalan berkeliling ya seperti singa ya yang mencari orang untuk bisa ditelannya. Tapi seringkali dalam kondisi-kondisi tertentu musuh kita adalah sesuatu yang ada di dalam kita. Apa itu? Kedagingan kita. Kedagingan kita ini ya, saudara berhadapan dengan roh jahat. Dalam namanya Yesus, dalam nama Yesus kita usir. Dia bisa pergi. Dia akan pergi. Tapi jika yang dihadapi adalah yang dari dalammu, bagaimana kamu mau mengusirnya? Pernah kepikir gak? Ya, kalau yang kita hadapi adalah kedagingan kita yang terlalu kuat. Gini saudara, seringkali kita tidak sadar sampai kita melakukan pray and fast, sampai kita berdoa dan berpuasa, seringkali kita tidak sadar betapa kuatnya flesh. Daging kita ini kuat sekali. Nggak sadar saudara, nggak sadar. Tapi begitu kita masuk ke dalam yang namanya doa puasa, baru kita menyadari, oh ternyata kedagingan saya kuat sekali. Ternyata ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa atau tidak dengan mudah saya kendalikan. Saudara tahu 9 buah roh ya, Galatia 5. Yang terakhir apa? Self control, penguasaan diri. Pernah kepikir nggak kenapa itu ditaruh di nomor terakhir? Karena mungkin itu paling susah. Let's keep going, karena masih banyak saudara. Ya, Matius 17 ayat yang ke-19 21. Nah, kita akan belajar di dua hal yang tadi ya. Doa dan puasa berkaitan dengan mengakses kuasa yang sudah diberikan. Ingat, kuasanya sudah diberikan, available. Masalahnya bagaimana mengaksesnya. Nomor 1. Lalu berkaitan dengan removing blockage, mengeluarkan, mengenyahkan, removing itu apa ya bahasa Indonesia? Menghilangkan hambatan yang ada di dalam, bukan di luar, yaitu apa? Kedagingan kita yang terlalu kuat. Saudara ingat ya, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh dan jiwa ini sering bikin masalah. Ya, kita lihat dulu Matius 17 ayat 19 sampai 20. Nah, ini cerita sudah sering kita dengar, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Suatu kali Yesus naik ke atas bukit bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertiga. Ya, berarti 9 orang muridnya ditinggal di bawah. Lalu yang 9 orang itu berusaha mengusir atau menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan. Ya, tapi nggak bisa. Nah, begitu Yesus turun, ini yang terjadi. Ya, mereka gagal. Yang 9 gagal. Mengusir setan tidak bisa. Lihat, kemudian murid-murid Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu dikasih tahu alasannya, ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sekali lagi, translationnya kurang tepat. Lihat bahasa Inggrisnya. Because of, apa ini? Unbelief. Bukan kurang percaya. Sayang bahasa Indonesia, kenapa kita nggak tahu kenapa ini diterjemahkan dengan kurang percaya? Because of your unbelief. Dikasih tahu langsung. Kenapa tidak bisa? Karena unbelief. Ada ketidakpercayaan. Nah, mungkin kalau kita baca di sini saja, kita bisa melihat ya, mungkin muridnya cuma coba-coba. Enggak, mereka nggak coba-coba. Mereka tahu mereka bisa, mereka pernah melakukannya. Jadi bukan coba-coba. Tapi yang ini nggak bisa. Lanjut ya. Sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lalu 21 dalam kurung, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan pray and fast, doa dan puasa. This kind does not go out except by prayer and fasting.
Saya percaya sampai sini kita sudah tahu ada hubungannya dengan accessing power. Nah, ayat 21 ini kontroversial. Beberapa orang bilang, oh ini tidak ada di teks asli. Oke, boleh jadi itu tidak ada. Tapi seandainya itu ada, jenis ini jenis apa? Apakah jenis setannya, jenis roh jahatnya? Mungkin bukan, tapi jenis ini. Jenis unbelief. Unbelief itu terjadi di sini. Bukan terjadi di dalam roh. Tadi seperti saya bilang, kedagingan kita itu banyak dipengaruhi dengan tubuh dan jiwa kita. Bekerja sama melawan roh kita. Roh kita setuju dengan firman, tapi mata, telinga, dan jiwa kita tidak setuju. Maka Alkitab berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Sehingga unbelief, ketidakpercayaan. Alkitab udah bilang A, B, C. Tapi sulit buat kita percaya. Itu namanya unbelief. Nah, itu hanya bisa diatasi dengan ini. Tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Itu dia. Nah, coba kita lihat dulu. Satu ayat lagi, kita lihat. Next please. Ya. Nah, itu tadi Matius pasal 17. Ini Matius 10. Mundur toh sebelumnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa saudara? Kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ingat, Yesus pernah mengutus mereka dan berpesan, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Ya, pesannya seperti itu dan mereka berhasil. Jadi pasal 17 itu bukan usaha coba-coba. Tidak, mereka tahu mereka pernah melakukannya, mereka tahu mereka menerima kuasa, tapi begitu kali ini dicoba, nggak bisa. Lalu diberitahu kan sama Yesus, because of your unbelief. Terus dibilang, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Oke, stop sampai sini kita tahu apa gunanya pray and fast, apa gunanya doa puasa. Terlepas kita mau melakukannya, terlepas kita suka atau tidak, itu lain cerita. Tapi kita tahu, number one, it's not an option. Nomor dua, Yesus melakukannya. So, we will do this. Oke, lanjut dulu ya saudara. Ya, real quick. Lukas 4 ayat 1 dan 2, lalu kita ada Lukas 4 ayat 14. Lihat. Saya ambil bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak sama. Oke, then Jesus being filled with the Holy Spirit returned from Jordan. Sebentar. Ayat ini backgroundnya adalah pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Setelah dibaptis, seperti saudara tahu, dia tidak melakukan satu mujizat pun. Not a single miracle before he was baptized. Ya. Sebelum dibaptis dia tidak melakukan ministry, dia tidak melakukan mujizat walaupun dia sudah lahir dari lahir, he was God. Dia sudah Tuhan dari awal. Tapi dia tidak memulai ministrinya sebelum dibaptis. Nah, ini setelah dibaptis. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Jadi di awal. Then Jesus being filled, perhatikan, with the Holy Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Being tempted 40 days by the devil, and in those days he ate nothing. Dia berpuasa 40 hari, and afterward when they had ended, he was hungry. Alkitab menjelaskan dia berpuasa 40 hari, he ate nothing. Ini ayat 1 dan 2. Lalu kita drop down ke ayat 14. Then Jesus returned in power. Watch this. Pertama, ayat 1 dan 2. Return from Jordan. Jadi begini saudara. Dibaptis di Sungai Yordan, keluar dari Sungai Yordan, filled, dipenuhi Roh Kudus. Lalu dia memasuki sebuah proses di padang gurun 40 hari berpuasa. Lalu setelahnya return in power. Di sini sudah dipenuhi Holy Spirit, filled with Holy Spirit. Keluar dari sungai, filled with the Holy Spirit. Selesai berpuasa, return in power. Beda ya? Beda. Dan ini Yesus. Ini Yesus. Saudara ingat, pada saat Yesus dicobai, 3 kali toh dicobai. Dan ada satu kalimat yang terkenal. Pada saat iblis datang kepada Yesus. Dia berpuasa 40 hari, dia lapar. Setelah selesai dicobai, lalu iblis datang, ubahlah batu ini jadi roti. Ingat ya saudara ya? Ubah batu ini menjadi roti. Jawabnya Yesus apa? Manusia tidak hidup dari
roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kalimat itu, man should not live by bread alone. Ya, manusia tidak hidup dari roti saja. Itu dia mengutip perjanjian lama. Dari mana diambil? Dari sini. Ulangan 8 ayat 3. Jadi Ulangan 8 ayat 3. Ia, huruf besar, merendahkan hatimu. Ini Bapa berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, to make you understand, to humble your heart. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi pada saat iblis datang kepada Yesus, ubah batu ini jadi roti, Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi saudara lihat begini, pray and fast adalah dengan sengaja tidak mengakses sesuatu yang bisa kita akses. Lapar, saya bisa mengakses makanan. Kita punya akses terhadap makanan, tapi dengan sengaja, willingly, I'm not gonna touch that. Itu yang dibuat Yesus. Dia bisa mengakses apa saja, tapi tidak mengaksesnya. Dia tidak melakukannya. Pray and fast is something spiritual. Pray and fast is something spiritual. It's not just something physical. So it's not only stop eating. No, more than that. Jauh lebih dari sekedar saya nggak makan. Jauh lebih dari itu. Lanjut ya saudara. Saya harus cepat. Next slide please. Ya, slide berikut. Nah, apakah arti sesungguhnya? The true meaning. Ya, arti sesungguhnya dari doa puasa itu apa? Seperti tadi sudah saya katakan, lebih dari sekedar menghentikan makanan. Sabar saudara, nanti saya akan jelaskan apa saja jenisnya. Saya tahu tidak semua orang suka ini. Fasting is recalibrating yourself, mengkalibrasi ulang kehidupan kita. Ya. Jadi sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan bahwa doa puasa itu berarti di dalamnya harus ada elemen doa. Kalau kita cuma nyetop makanan saja, yang kita dapat cuma kelaparan. And that's it. Bukan sesuatu yang spiritual. Tapi pada saat kita doa dan puasa, pada saat kita tidak mengakses makanan, tapi di momen tersebut kita tahu kita lapar, kita tahu kita merasa lapar. Tapi instead of accessing the food, you pray. Itu tidak sama, itu beda. Completely different. Ya, itu dia. Itu mengkalibrasi ulang hidup kita. Nah, fasting is when we decide not to access what we can access. Tadi sudah saya bahas ya. Lalu fasting is reordering your priority. Reordering, menata ulang prioritas kita. Supaya apa? Supaya roh kita berkuasa. Tadi sudah sempat disinggung. Tubuh dan jiwa seringkali bekerja sama. Ini yang sering bikin masalah. Temptation, godaan, saudara sebut apa saja, itu masuknya dari tubuh mata, dari telinga, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Bekerja sama dengan jiwa. Jiwa setuju, that is good. Tapi roh tahu, no, it's against the will of God. Nggak boleh yang itu. Tapi mata memberi input dan jiwa keinginan daging setuju. Nah, pada saat kita pray and fast, tubuh kita lemah. Ya, maka roh kita akan semakin kuat. Tapi kalau cuman fasting doang, nyetop makanan doang, tubuh memang lemah, tapi roh belum tentu tambah kuat. Tahu bedanya ya? Ya. Sehingga pada saat kita berdoa puasa, itu urutannya menjadi benar. Reordering hierarki. Roh harus paling kuat, harus berkuasa. Sehingga pada saat roh berkata tidak, maka jiwa kita tunduk, jiwa kita nurut. Itu yang terjadi. Lalu
Fasting is not only about stopping food, but removing things that have been shaping you. Nah, ini dia. Ada hal-hal yang tanpa kita sadari membentuk kita. Nggak sadar. Tidak sadar, saudara. Kalau saya tanya begini pertanyaan, siapa di antara kita yang gampang tersinggung? Siapa di antara kita yang mudah sakit hati? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Dalam hati. Siapa di antara kita yang gampang iri hati? Nggak usah dijawab. Ya. Mungkin di antara kita sekarang ada yang berkata, oh ya, itu sebetulnya saya. Tapi nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Sampai itu terjadi. Baru kita nyadar, oh ternyata saya begini. Nggak sadar. Pada saat everything is good, kita tidak sadar bahwa itu sifat buruk kita. Tidak sadar, saudara, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, pray and fast, doa puasa, ya, itu membantu kita ini menghilangkan yang seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kita mulai berdoa puasa, ya, when you stop eating, when you stop your food, the real you, bahasa Indonesia, aslimu itu akan muncul ke permukaan. Makanya nggak heran, banyak orang yang kalau lapar, senggol dikit marah toh. Ya itu sebabnya. Ya. Jadi pada saat kita dengan sengaja stop makanan, the real you, semua yang negatif yang di dalam dirimu, yang tersembunyi, yang tanpa kita sadari, itu akan muncul ke permukaan. Dan pada saat itu muncul ke permukaan, kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, ternyata aku seperti ini, Tuhan. Gitu. Itu tersembunyi, saudara. Itu tersembunyi. But that is us. Itu adalah aslinya kita. Gitu loh. Ini penting sekali. This is so important. Now, fasting is when we say to our flesh, I have full authority over you. Pada saat kita belajar berkata tidak terhadap keinginan daging kita. Emang gampang? Enggak gampang. Tidak mudah, sangat sulit berkata tidak terhadap keinginan daging. Oh yes, I can prove it to you. Saya bisa buktikan. Kebanyakan dari kita, hampir semua dari kita, kalau lapar, makan toh? Bener nggak? Kalau ngantuk, apa yang dilakukan? Tidur. Kalau merasa lelah, stop istirahat. Bener kan? Kalau merasa penat, mencari hiburan. Tahukah saudara, yang namanya lapar itu adalah daging memberi input, memberi sinyal. Dengan cara perut kita merasa something. Setiap kali kita merasa lapar, kita ikuti. Berarti saya tanya, yang berkuasa siapa? Nah ini toh, ya, kedagingan kita. Sehingga pada saat firman Tuhan mengatakan, oke, by the stripes of Jesus you are healed. Tiba-tiba kita merasa pusing sedikit. Lalu kita ambil firmannya karena kita tahu, oke, itu tertulis. Lalu kita berkata kepada tubuh kita, oke, body, I command you be healed in the name of Jesus. Kita memerintah tubuh kita. Titik itu tubuhmu akan berbicara kepadamu. Hey, who do you think you are? Siapa engkau? Bertahun-tahun aku memerintahkan sesuatu kepadamu dan engkau selalu mengikuti. Pada saat lapar diikuti. Pada saat ngantuk diikuti. Kita selalu berkata yes to our body. Never say no. Tiba-tiba kita mau memerintah. Jangan heran kalau pada saat kita lakukan, kok kita nggak lihat hasilnya. Bukan firman yang salah, tetapi roh kita tidak terlatih. The flesh is too strong. Itu yang terjadi. Inilah dia sebabnya. Kedagingan kita kan selalu cari yang enak. Food and pleasure. Makanya tadi saya bilang, setiap orang suka makan. Ada orang tertentu yang sangat suka. Ada yang suka, ada yang sangat suka. Bagaimana supaya roh kita mengambil alih kendali? Bukan daging kita. Ini yang harus kita tahu. Lanjut dulu saudara. Nah, fasting is a decision to make God
the center of our life. Pada saat kita hidup di zaman ini, seperti zaman sekarang ini, apa yang menjadi pusat perhatian kita? Apakah Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Kita orang Kristen, yes. Apakah Tuhan center of your life? Belum tentu, saudara. Mari kita jujur, apakah Tuhan the center of our lives? Belum tentu. Belum tentu. Pada saat kita sibuk, dengan mudah kita lupa berdoa, atau dengan mudah kita skip Alkitab, atau apakah Tuhan pusat kehidupan kita? Is He the center of our lives? Belum tentu. Dengan berdoa dan puasa, itu adalah keputusan untuk menjadikan Dia the center of our life. Karena kita dengan sengaja menyetop yang lain, sehingga suara-suara dunia, suara-suara kedagingan semakin kecil, sehingga kita bisa fokus dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, itu dia. Lalu increase your spirituality. Menaikkan kapasitas rohmu. Menaikkan tingkat kerohanian kita. Apa hubungannya? Saya berhenti makan, kok bisa kerohanian kita naik? Makanya tadi saya bilang, pray and fast, dan fast itu tidak sama. Doa puasa tidak sama dengan puasa. Ya, harus ada elemen doanya. Jadi pada saat kita menghentikan sesuatu yang jasmani, itu belum selesai, baru separuh jalan. Kita harus menggantikan dengan sesuatu yang godly. Apa itu? Doa harus lebih banyak dari biasanya. Yes. Apalagi praise and worship. Apalagi belajar firman Tuhan. Tiga itu. Saya tahu di titik ini banyak orang yang bilang begini. Ini pertanyaan yang paling umum. Apa harus berdoa puasa? Please don't ask that question. Kita udah lewat Matius 6:16 tadi. When you fast. Pada saat Yesus melakukannya, itu sudah cukup alasan buat kita untuk melakukannya sama seperti Dia. Kalau kita ngaku orang Kristen. Gitu loh. Tapi dengan mudah kita bertanya, apa iya? Apa nggak cukup sih doa aja nggak cukup ya? Apa harus doa dan puasa? Tidak, bisakah hanya berdoa saja? Gitu. Sama nggak? Nggak sama, saudara. Nggak sama. It's in the Bible. It's not the same. Ya. Jadi pada saat kita masuk ke dalam doa puasa, bukan kita sibuk nunggu. Oke, jam berapa? Oh, dikit lagi. Sebentar lagi break. Begini terus jadinya. Nggak konsen. Justru waktu harus kita pakai untuk berdoa. Lanjut ya. Saya harus ngebut. Benefitnya apa? Apa keuntungannya buat kita apa? Gunanya buat kita apa? Now fasting is the only way to practice your self control. Nah, kayaknya sudah tadi kita bahas ya. Self control, penguasaan diri, buah roh yang terakhir. Itu paling susah. Kalau mau menguasai itu, ini latihannya. Because if we cannot control our appetite, we cannot control ourselves. We cannot control anything else. Nggak bisa. Hard stuff. Oke, fasting help us to be more sensitive to spiritual signals. Nah ini dia. Pada saat roh kita semakin kuat karena daging kita lemah, roh kita naik level, takes over, sehingga kita menjadi semakin peka terhadap hal-hal spiritual. Now remember, fasting is not for God. Doa puasa bukan untuk Tuhan. Nah ini pengertian yang salah. Berdoa puasa supaya Tuhan bergerak. Tidak seperti itu. Pray and fast, doa puasa is for you. Buat kita yang melakukan, bukan buat Tuhan. Jadi bukan kita stop makan dan kita berdoa puasa supaya Tuhan menjawab doa kita. Tidak. Tapi kita melakukannya doa puasa supaya kita menempatkan diri kita in the position to receive. Mengapa? Karena spirituality, roh kita, kekristenan kita, roh kita semakin kuat, semakin tajam, kemampuan kita mendeteksi hal-hal spiritual semakin tajam, sehingga kita menempatkan di posisi yang berbeda untuk melihat, mendengar, dan menerima apa yang dijanjikan, apa yang telah diberikan.
Gitu. Jadi bukan pada saat kita berdoa puasa baru Tuhan bergerak. Tidak. Jangan salah konsep, saudara ya. Nah, fasting is a way to stop the desire of the flesh to take the lead. Seperti tadi sudah kita bahas. Ya. Kedagingan kita akan selalu ingin memimpin. Tapi Alkitab sudah bilang, yang memimpin harus roh. Roh itu yang harus paling kuat. Jangan sampai terbalik. Now, fasting is a good exercise for us to say no to temptation. Tadi juga sudah kita bahas. Tidak mudah berkata tidak. Say no to temptation is not easy. It's not easy. Kalau kita jujur, tidak mudah. Setiap kita, tanda kutip, memiliki kelemahan tuh. Betul kan? Ada hal-hal yang kita sangat sukai. Hal-hal yang sangat kita sukai. Kita tahu. Tuhan tahu. Tapi iblis juga tahu. Dia tahu apa yang kamu suka. Gitu. Sehingga pada saat hal yang kita sukai diperhadapkan kepada kita, akan sangat sulit kita berkata tidak. Yesus berpuasa 40 hari, lapar, pasti lapar. Sehingga in that moment, iblis tahu ini orang pasti kelaparan. Sehingga yang paling dia sukai dan paling dia butuhkan adalah makanan. Maka datang dicobai, ubah batu ini jadi roti. Yesus bisa melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Remember that. Nah, fasting bring clarity and direction. Ya, ada contohnya di Kisah 13 ayat 2-3. Pada suatu hari ketika mereka, para rasul, beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus, ini Paulus ya. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Paulus dan Barnabas, kita tahu dua orang yang luar biasa di dalam perjanjian baru, ministrinya luar biasa. Mereka diactivate ministrinya melalui ini, pray and fast. Lihat, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang akan telah kutentukan bagi mereka. Tugas telah ditentukan. Tapi untuk mengirim mereka keluar, untuk start to initiate their ministry, perlu pray and fast. Itu dia. Lanjut ya. Nah, ini dia contohnya. Di Alkitab banyak sekali contohnya. Kalau kita lihat contoh doa puasa, banyak sekali. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua dipenuhi dengan cerita tentang doa dan puasa. Ini cuma sebagian kecil. Musa berpuasa 40 hari. Apa yang terjadi? Dia menerima hukum Taurat. Hukum Taurat, law, ya, Exodus 34 ayat 24. Esther sangat terkenal, berpuasa 3 hari. Dan satu bangsa terlepas dari bahaya. Saudara ingat ceritanya ya? Ya, Esther berpuasa dengan seluruh bangsa 3 hari. Ya. Daniel berpuasa 21 hari dan menerima revelation. Ya. Lalu Yesus sendiri tadi kita sudah tahu berpuasa 40 hari. Cerita lain bagaimana? Kalau saudara baca tentang Yunus, ya, diutus ke Niniwe. Dia memberitakan sesuatu di Niniwe. Lalu seluruh kota itu bertobat, dari raja, rakyat, sampai hewannya berpuasa. Berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, itu sudah tidak populer memang zaman sekarang. Kalau kita bicara kerendahan hati di hadapan Tuhan, tidak populer. Apa sih kerendahan hati? We live under the grace. Orang bilang seperti itu. Yes, betul. Apa pasti perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan? Oh yes, perlu. Karena sering kali tanpa kita sadari, kita menaruh diri kita tidak pada tempatnya. Sehingga setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita lupa bahwa Dia yang Tuhan. Sehingga kita datang dengan posisi yang keliru. Maka perlu kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sampai sekarang masih perlu, saudara. Oke, next ya, saudara. Ya, kapan dilakukan? Kapan sebaiknya kita melakukan doa puasa? Saat kita membutuhkan tuntunan, clarity, ketajaman roh. Tadi sudah kita bahas, kalau saat kita berdoa puasa, maka spirituality kita akan naik.
Ketajaman roh kita akan naik. Pada saat kita perlu ini, kita masuk ke dalam doa puasa. Tapi sayangnya tidak semua orang sadar pada saat kita sedang membutuhkan ini. Gitu loh. Mengapa saya sampaikan ini kepada saudara? Karena pada saat saya umumkan, misalkan, gereja kita akan masuk doa puasa. Apakah 7 hari, apakah 21 hari, apakah 40 hari. Without understanding, mungkin cuma segelintir yang ikut. Mending ikut. Tapi ikut tanpa pengertian, maka hasilnya ceritanya akan berbeda. Jadi pada saat saudara memiliki pengertian dan saudara masuk di dalamnya, itu beda. Ya, so this is very important. Ya, saat membutuhkan tuntunan Tuhan secara spesifik, atau pada saat kita diperhadapkan dengan masalah yang sulit, diperhadapkan dengan pilihan yang nggak tahu mau gimana. Saya percaya kita semua pernah ngalamin ini kan. Terjepit dan kita nggak tahu, Tuhan please help me. Udah doa kayak apa udah. And that moment, that is the right time, doa puasa. Ingat, bukan untuk Tuhan, that's for us. Untuk kita. Untuk kita masuk ke dalam posisi yang lebih akurat. Pada saat kita perlu sesuatu. This is biblical, saudara. Saudara tahu cerita Esther. Mereka terjepit, kurang terjepit apa? Seluruh bangsa akan dimusnahkan. Mereka masuk doa puasa. Saat kita ingin melepaskan diri kita dari sesuatu yang menguasai hidup kita, atau ada stronghold, sesuatu yang mengikat kita, kita tahu ini salah, tapi saya tidak berkuasa Tuhan untuk melepaskan diri dari hal ini. Pray and fast. Kita akan selalu punya alasan. Apa iya harus begitu? Apa iya? Apa perlu sih? Apa harus sih? No, until you do it. Sampai kita melakukannya, kita nggak akan tahu, saudara. Kita nggak akan tahu sampai kita melakukannya. Saat berdoa bagi anggota keluarga yang belum diselamatkan, apakah ada anggota keluargamu yang belum diselamatkan? Ada. Udah sekian tahun saya berdoa buat anggota keluarga saya yang belum diselamatkan, belum mengenal Tuhan. Sekian tahun. Do it again. This time differently. Pray and fast. Saat diperhadapkan kepada pintu-pintu yang tertutup, jalan buntu. Apakah engkau sedang menghadapi jalan buntu? Sesuatu ada di depanmu. Kita berharap itu bisa kita raih. Kita berdoa, Lord, I need that one. I need this door to be open for me. Tapi nggak kebuka-buka. Pray and fast. Dan ini yang terakhir. Saat segala sesuatu kelihatan baik-baik saja. Saat tidak ada yang urgent kelihatannya. Do this. Mengapa? It's an exercise. Ingat, exercise, latihan harus selalu dilakukan saat tidak ada pertandingan. Betul kan? Kalau udah pertandingan baru latihan, telat. Betul kan? Maka ini pada saat segala sesuatu kelihatan baik-baik saja, lakukan. Sehingga pada saat benar-benar perlu, kita sudah siap. Itu bedanya. Gampang? Tidak. Tidak ada yang bilang ini akan mudah. No. Menyetop sesuatu yang kita suka, yang kita tahu kita bisa akses, yang bisa kita raih dengan mudah, tapi dengan sengaja kita tidak mengambilnya. It's not easy. No, it's not easy. Terakhir ini, saudara. Apa sih jenis-jenis puasa? Dry fast. Apa itu dry fast? Puasa tanpa air, tanpa makan. No food, no water. Ada di Alkitab, di kitab Esther. Mereka berpuasa 3 hari, cuma 3 hari. Tanpa air, tanpa makan. Bukan cuma stop makan, stop air. Now this is not easy, ini mungkin yang paling berat. Menyetop makan lebih mudah daripada menyetop air. Ya, but it's in the Bible. Ya tentunya pada saat saudara mau melakukan masuk ke yang salah satu ini, saudara harus mereview kondisi kesehatanmu. Do you have a medical condition or not? Ya, apakah ada
hal-hal tertentu yang menghalangi, yang akan membahayakan, ya. Jadi use the wisdom, ya. Tapi bukan sesuatu yang kita cari-cari supaya kita tidak masuk ke dalamnya. It's different. Ya. Lalu complete fast, only drink water, tidak makan sama sekali. Tidak makan. Misalkan saudara 3 hari complete fast, 3 hari you stop your food for 3 days misalkan. Tapi masih minum air. Tapi no food at all, sama sekali tidak makan 3 hari misalkan. Gitu. Bisa 4 hari, bisa 5 hari. Yang dilakukan Yesus adalah dia 40 hari no food. Alkitab tidak menulis dia tidak minum. 40 hari dia tidak makan. Ya. Bisa hidup, bisa. Ya, banyak orang yang melakukannya, banyak saudara. Terutama mereka apalagi yang praktek-praktek okultisme itu, mereka banyak melakukannya. Lalu, partial fast atau Jewish fast, from the sun up to the sun down. Ya, ini paling populer. Tidak 24 jam. Tapi dari matahari terbit sampai matahari terbenam atau waktu yang ditentukan sendiri. Waktu misalkan dari jam 6 pagi entah sampai jam 12 siang, jam 1 siang atau sampai jam 6 sore, you don't eat anything. Tidak makan apapun juga. Seringkali tidak makan, tidak minum. Gitu. Saudara-saudara kita yang berdoa 5 waktu sehari, pada saat mereka berpuasa begitu kan, mereka early in the morning, subuh-subuh mereka start, lalu mereka makan lagi baru sore menjelang malam. Dan pada saat mereka berpuasa, mereka tidak makan, mereka tidak minum selama 30 hari. Hidup nggak mati, enggak. Mereka melakukannya setiap tahun. Mereka tahu mengapa mereka melakukannya. Bahkan mereka tahu disitulah saat yang dikatakan mereka sering menyebutnya menahan nafsu, ya, stop ourselves from what we like. Sehingga pada saat selesai 30 hari mereka merayakannya sebagai hari kemenangan. Itu beneran, itu benar. That's real. Lalu selective fast atau Daniel fast. Ya. Kalau kita buka kitab Daniel, dia berpuasa 21 hari dengan menyetop makanan-makanan yang dia suka. Kalau saudara misalkan setiap hari makan daging misalkan, saudara stop, you don't eat meat selama nggak tahu berapa hari, 7 hari kah, 20 hari kah, 21 hari kah, 40 hari kah, tidak makan daging. Oh, kelihatannya gampang. Tidak gampang saudara, belum tentu. Saudara yang biasa minum kopi sehari bisa 3 gelas, stop your coffee, misalnya seperti itu. Oh, percayalah hari pertama rasanya nggak karu-karuan, saudara. Tapi jangan begini ya, jangan begini. Contohnya gini, saya dalam keadaan normal, saya itu tidak selalu makan pagi. Saya tidak selalu sarapan. Jadi pada saat saya puasa, ada biasanya sering kali masuk doa puasa, di stop kan, di skip, breakfast di skip. Gitu. Tetap makan siang dan makan malam. Skip one meal, skip breakfast. Tapi karena saya sudah biasa tidak makan pagi, kalau saya melakukan itu, ya itu belum apa-apa. Maksudnya belum apa? Maksudnya that's not for me. I have to push further. I have to skip my breakfast. I have to skip my lunch. Oh, masih terlalu gampang. Okay, let's push a bit further. Skip breakfast, skip lunch, skip dinner. Bisa. Until you try, bisa. Tapi ingat ya, saudara harus gunakan wisdom. If you have medical condition, ingat baik-baik. Ya. Tapi sekali lagi, sebelum kita melakukan ini, kita tidak akan tahu. Saya beritahukan kepada saudara benefitnya apa. Saya beritahukan kepada saudara apa yang terjadi pada saat kita berpuasa. But until we do this, until you do it, ini semua hanya jadi teori. Ini hanya jadi teori. Sampai saudara melakukannya. Lalu soul fast, non-food fasting. Ada orang yang setiap hari buka sosial media sekian jam, scroll. Stop it. Saudara puasa, misalkan tidak buka sosial media, tidak buka internet saudara, atau tidak lihat TV or something like that. That is for your soul. Intinya apa? Intinya adalah ya,
Sesuatu yang bisa kita akses, tapi dengan sengaja kita tidak mengaksesnya. Sesuatu yang bisa kita lakukan, yang kita suka, dengan sengaja kita tidak melakukannya, karena kita mau fokus kepada hal yang lain. Fokus on God. Itu intinya. Gitu loh. Kalau kita bertanya kepada diri kita, can I do this? Semua orang akan bilang, saya nggak kuat. Percayalah, kita akan bilang, daging kita akan berkata kepada kita, saya nggak kuat, terlalu berat buat saya. Itu yang pertama, daging kita akan bicara kepada kita seperti itu. Yes. Nggak, saya sampaikan ini kepada saudara, because I do this. Saya melakukannya, saudara. Saya bukan menyampaikan sesuatu yang teori. Saya melakukannya. Saya telah melakukannya. Saya masih melakukannya. Some of you know. Gitu loh. So this is not just theory. This is something real. Ini sesuatu yang benar-benar, saudara. Ya. Ya, ingat baik. Ini akan mengangkat segala kelemahan kita. Apa yang kita tidak tahu ada di dalam diri kita akan naik ke permukaan. Sehingga seringkali pada saat hari pertama, hari kedua kita berpuasa, itu rasanya nggak karu-karuan. Emosi naik turun, wah gampang marah dan seterusnya. Tapi mulai hari ketiga, keempat, kelima itu akan mulai semakin stabil. Kenapa? Karena roh kita semakin naik dan kedagingan kita semakin lemah. Nah, seringkali kita pada saat masuk ke dalam doa puasa, belum selesai, kita udah stop. Baru 1 hari, waduh rasanya nggak karu-karuan. Udah, saya nggak kuat. Bukan, that's the process. You have to keep going. Sampai kita bisa tahu, oh ternyata hasilnya baru kelihatan mungkin misalkan di hari keempat, di hari kelima, di hari keenam. Tapi kalau kita berhenti di hari kedua, di hari ketiga, ya kita nggak lihat. Seperti itu, saudara. Oke, kita akan masuk ke dalam doa puasa. Nanti saya akan umumkan di grup, tidak di sini tentunya. Dan bagi saudara yang mau ikut serta, please do. Okay, may the Lord give us understanding. Let us pray. Worship team, please.